Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Dan ini ada video saya kemarin ya, terkait saham. Nah, ini video kawan-kawan bisa lihat ya, rekomendasi cuan untuk Jumat 19 Mei 2023. Dan ini saya mereview dan merekomendasikan Era, Dewi dan juga Pada ya, Era, Dewi dan Pada. Alhamdulillah Era dan Dewi memberikan cuan. Pada masih dalam area ya, jadi masih dikatakan orang bisa di hold sih. Tapi kawan-kawan untuk melihat kira-kira Pada seperti apa ke depannya, nanti akan saya bahas kembali ya, karena hari ini saya akan mereview 15 saham dari rekomendasi kawan-kawan di keluarga Oke Saham ya. Ada 16 saham ya di situ, jadi kemungkinan akan panjang ya video ini. Nah, sebelum itu buat kawan-kawan semua, jangan lupa like ya video ini, bantu Oke Saham untuk like video ini dan juga komen oke di video ini. Nah, ini di tanggal 19 dari Jumat kemarin, ini pantauan pagi kita, salah satunya udah ditambahin ya dari Era, Pada, Dewi. Kita juga merekomendasikan Kajen. Alhamdulillah Kajen memberikan cuan. Ini Kajen masih di jam 9 sekian, ini masih di 192, tapi dia sempat naik ke 198 ya. Ini cukup luar biasa Kajen. Nah, MNCN ini sudah saya bahas ini dari hari malam Jumatnya. Ini ada yang nanya, Pak, MNCN bagaimana? Ini chart 5 tahun dari MNCN dan ini sudah di low sekali ya untuk MNCN dari 5 tahunan. Makanya saya sudah kasih tahu bahwa di bawah 600 cicil-cicil 600, dan alhamdulillah MNCN terbang ya sampai dengan 8% ya kemarin ya. Sage, kita sudah merekomendasikan Sage 16, 146, 147. Elite juga kita rekomendasikan. Alhamdulillah Sage ya naik cukup luar biasa, lumayan. Elite juga dari 244 ini naik sampai dengan 258. Cuan naik ya, karena kita rekomendasikan dari jam 10.13 tuh naik. MPXL ini juga di sebelum sesi 2 saya sudah merekomendasikan MPXL, dan alasannya apa? Ini juga naik ya MPXL. Dan masih banyak lagi, ada beberapa sih memang yang masih di hold, tapi kawan-kawan akan kita review juga di hari ini. Oke, nah yang belum like, jangan lupa like ya untuk video ini, dan kita mulai untuk review saham hari ini. Yang pertama adalah IRSX, ACES, dan ELIS. Kita anuin 3-3 ya, IRSX, ACES, dan SLIS. Oke, kita lihat IRSX, ACES, dan juga SLIS. Oke, di sini IRSX nih, ini setelah kenaikan yang cukup luar biasa, lalu dia ARB berturut-turut di sini dikunci, lalu ada pantulan di garis kuning, lalu besoknya tutup turun. Sebenarnya memang sudah terlihat dari ketika candle ini terbentuk. Jadi ketika closing, candle ini terbentuk, ini membentuk candle ya penurunan. Jadi bisa terlihat sekali dari volumenya ini bahwa kekuatan jualnya besar ya ketika di closing. Nah, sehingga mengakibatkan besoknya ARB kembali. Ini sebenarnya sudah terlihat sih dari volume sebelumnya. Ini volume sebelumnya. Ya, yang analisa saya adalah IRSX masih akan turun kembali menuju mendekati area di kisaran harga 140-an. Nah, di sini ya, 140-an. Ini adalah rekomendasi saya, IRSX akan kembali di kisaran harga 140-an. Ini closing di harga 178. Jadi kemungkinan menurut saya masih akan turun. Kenapa? Ketika saham ini naik di atas ini, nah lalu dia sudah sebenarnya memang sudah ada kemungkinan dia akan naik ya di sini ya candle ini, karena dia sudah mantul. Tapi yang membuat di sini kan ada candle besar merah. Nah, jadi kawan-kawan yang sudah masuk di sini atau yang sudah akumulasi atau yang masih ada barang ketika di 3 candle ini sudah jualan di sini, sudah buangan di sini. Kenapa? Karena di sini kan sudah besar di sini. Di sini ada candle asing. Nih kawan-kawan bisa perhatikan ya. Ini candle asing. Ini adalah foreign masuk. Dan ketika di candle volume ini dia keluar di sini. Jadi memang menurut saya IRSX akan menuju di kisaran harga 140.
Nanti 140 kita cicil-cicil lagi ya. Untuk saat ini sih menurut saya sih masih akan turun ya, tapi tergantung sama bandarnya ke depannya seperti apa. Karena yang menggerakkan harga saham tetap ya bandar. Kalau bandar mau berkata lain, besok saya angkat, ya udah angkat aja gitu ya. Alhamdulillah ya. Kedua adalah ACES. Nih, ACES kita lihat dulu sekilas. ACES masih dalam keadaan uptrend. Masih dalam keadaan uptrend ya, ACES, dan kemarin koreksi. Menurut saya, ini tetap dengan menurut saya, melihat dari akumulasi yang masih tergolong besar, ini adalah akumulasi net 5D, ini adalah akumulasi selama 5 harian. Ini kita nggak tahu ya broker summary-nya seperti apa, tapi kita melihat dari 5 harian, ini ada akumulasi sebesar 321 juta, ini masih oke. Intinya adalah saham ini masih ada yang pegang barang, ya. Dan ini dikarenakan saham ini masih dalam keadaan uptrend. Nah, sebenarnya kita harus cari tahu kira-kira bandarnya ada di harga berapa. Tapi menurut saya ACS masih akan terus up. Nah, kemungkinan dia akan koreksi untuk mendekati support di sini ya, garis ini. Supportnya ada di harga 565. Bagi yang sudah punya barang atau yang belum punya barang, pantau harga 565 sampai dengan 570 untuk pantulan. Semoga aja ya. Ini karena saham ini masih akan bagus. Dan saya ramalkan bahwa saham-saham dari konsumer termasuk ACES ya, ini masih akan terus uptrend. Ya, dilihat kita bisa perhatikan ini volumenya masih dalam keadaan bagus. Menurut saya sih masih akan oke sih untuk ACS. Dan asing juga masih ada sih di situ di dalam. Nah, jadi kawan-kawan bisa perhatikan ACS untuk support di harga 565. Karena ini adalah saham ini masih dalam keadaan uptrend dan juga akumulasinya masih oke. Saya masih merekomendasikan ACS untuk masuk. Nah, dengan ya stop loss dekat aja di harga 565, apalagi apabila dia close di bawah 565 ya ada kemungkinan dia akan turun mendekati dari 530-an ya di sini garis kuning. Kemungkinan besar tuh ada. Jadi tapi kita tetap pantau ketat untuk di harga 565 570 kalau seandainya koreksi ya besok ya. Tapi menurut saya sih masih ada kemungkinan naik karena akumulasinya masih ada. Oke, selanjutnya kita akan merekomendasikan SLIS. SLIS untuk saat ini ya kalau kita melihat dari garis moving average ini kan garis moving average dari putih, merah dan kuning ini masih harganya di bawah dari garis-garis tersebut menandakan saham ini downtrend. Tapi kita bisa perhatikan bahwa di sini sudah mendekati area support. Nah, di sini coba kita kawan-kawan bisa perhatikan ya ini berapa karena saya di sini tidak terlihat sih, harus dicat manual. Apabila jebol dari harga terendah di sini, ini menurut saya kalau kawan-kawan sudah punya harga di atas di sini ya, ketika dia sideways di sini bisa kurangi muatan dulu menurut saya atau ya udah kalau kawan-kawan berani nanti akan tunggu ketika SLIS sudah kembali ke jalur uptrend. Nah, terkadang saya melihat garis uptrend itu melihat dari yang pernah saya bahas ya di ini. Nah, ketika saham SLIS sudah mulai kembali di atas garis trend, nah ini garis trend. Garis trend ini yang garis putih ya di sini ya. Ini kan masih di bawah ini masih di bawah garis trend. Ketika sudah di atas garis trend kita bisa averaging. Ini salah satunya adalah ketika saya mengeksekusi XL ya, ketika saya punya harga di atas 2400-an, lalu ketika dia mulai kembali di harga naik di atas garis trend ya XL ya. Saya coba untuk masuk lagi untuk averaging dan alhamdulillah ya sudah mendekati ya averaging saya. Nah, ketika dia sudah mulai ini kan uptrend nih, downtrend nih untuk XL ini contoh aja. Ketika dia sudah mulai masuk ke sini dan ditambah dengan volume kuat di sini. Nah, saya coba masuk ya. Alhamdulillah masih on trend dan juga sudah kembali ke atas areanya. Ini sudah kembali di area psikologis di atas 2000. Ini XL ya. Loh, kok saya bahas XL ya? Itu ada contoh aja buat kawan-kawan semua. WAPO, SMA dan PIPA. Oke, WAPO. Oh, kok pakai BR? Oh ya. WAPO apa tadi? WAPO
SMA dan pipa. Nah, menarik ini SMA ini. BROSCMA dan juga oke, kita masukkan oke pipa. BRO pipa. Oke, yang pertama kita akan merekomendasikan atau mereview analisa dari WAPO. Nah, WAPO ya. WAPO untuk saat ini masih di bawah garis trend. Sebenarnya masih dalam kategori kan agak high risk ya. Ini agak gorengan, tetapi ada sedikit yang menarik dari WAPO. Sebentar ya, kita akan melihat dari oke WAPO. Sebentar. Oke WAPO. Nah. WAPO, kalau kita melihat dari 5 harian, ini ada akumulasi walaupun sangat kecil sekali ya, hanya 5.160. Tapi memang volumenya tipis ya untuk saat ini. Jadi bisa dikatakan WAPO ini wait and see boleh, tapi mau kumpul-kumpulin boleh. Saya pernah katakan ini adalah salah satu tips yang biasanya sih punya power meledak. Itu adalah candle sulap. Nah, candle sulap itu apa? Candle sulap itu apabila ketika terkadang harga saham itu kalau kita ngeliat dari ordernya itu dalam keadaan merah ya, minus contoh minus 1 atau minus 2 gitu bahasanya. Tapi candle yang terbentuk adalah candle hijau. Nah, ini adalah candle sulap. Jadi harganya merah karena dilihat dari closing kemarin, tapi candlenya hijau. Itu adalah candle sulap. Nah, biasanya ketika candle sulap seperti ini ada kemungkinan ketika memang sudah mulai ada power, dia bisa naik cukup gede. Nah, saat ini juga WAPO sedang dalam keadaan candle sulap di sini. Jadi sebenarnya bisa kumpul-kumpulin dulu. Ya sebenarnya kumpulinnya juga cukup lumayan ya, dari harga 120 sampai dengan 140 ya di sini ya. 140. Tapi ada peluang untuk ketika dia bisa ada loncatan, ini bisa target ke 150 up. Target saya sih adalah WAPO ini ke atas 150 up. Ya di garis putih ini ya. Karena ini ketika dia naik, ketika menyentuh candle putih, dia turun. Nah, makanya target kita untuk WAPO ini bisa dikumpulin dari ring harga 130 deh. 130 simpan aja dulu. 130 dengan target kita ke 150-an. Untuk saat ini masih dalam keadaan sideways dan juga kalau ngeliat dari garis trennya masih belum bagus ya, tapi saya melihat ada candle bagus, candle sulap seperti itu dan juga akumulasinya masih ada sih walaupun kecil-kecil ya di sini. Ini volumenya masih kecil-kecil ya, jadi kumpul-kumpulin dengan dana-dana kecil ya. Beli-beli dulu aja 20 lot tiap hari. Tiba-tiba udah 1000 lot aja, tahu ada 500 lot. Cukup lumayan. Ini adalah salah satu swing gorengan ya. Ini swing gorengan. Tapi memang ya analisa ini tetap kawan-kawan konfirmasi. Tapi kalau kawan-kawan yang masih pemula ya kata saya, jadi belilah saham yang uptrend aja seperti ACES seperti itu. Kalau ini kan ada spekulasi. Ini hanya saya katakan spekulasi. Lanjut setelah WAPO ada SMA. Oke, SMA ini kalau ngeliat dari garis tren kurang bagus ya, karena garis trennya ada di 170-an. Sekarang harganya di 140-an. Tapi yang bikin menarik adalah ini ada candle ya semoga aja ya, ini pembalikan arah sih. Ada candle hijau, ini candle sulap juga. Biasanya ketika saham ini sedang downtrend, ketika saham ini akan kembali naik, itu biasanya akan sideways ya. Jadi kalau seandainya memang area 140 ini adalah area pantulan, dia kemungkinan akan naik, turun, nanti turun, dia akan bergerak di kisaran ini dulu untuk biasanya mencari harga keseimbangan. Lalu ketika sudah mulai mendekati atau sudah mulai oke, ada momentum, dia baru kembali uptrend. Biasanya seperti itu. Untuk saat ini karena dikategorikan SMA ini menurut saya sih menarik ya di harga 140-an, karena bukan dikatakan gorengan renyah juga ya SMA ini. Ini perusahaan bagus loh, kan kita tahu SMA ini adalah RCTI, apalagi NTP ya, ini siaran TV ya. Jadi menurut saya sih kita juga sering nonton ya. Jadi
bukan saham-saham yang goib bahasanya. Jadi harga 140 ini bisa dikatakan harga murah. Ya, buat kawan-kawan yang spekulasi untuk saham-saham bagus seperti ini, boleh ambil di bawah 140 kalau dapat ya, bisa santai aja, sama seperti saya kemarin merekomendasikan MNCN ya ketika di bawah 600. Saya sudah katakan di keluarga Oke Saham, di bawah 600 ini menarik karena harga 600 aja itu dari chart 5 tahunan itu sudah dikatakan sudah low sekali ya. Lihat dari laporan keuangannya juga masih mengatakan profit, dan juga PBV-nya juga MNCN masih di bawah 0,5 ya, 0,4 kalau nggak salah. Ya coba cicil aja di situ. Kemarin naik 8%. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah pipa. Pipa kalau kita mulai dari sini ini masih dikategorikan downtrend. Bandarnya belum mau ngebuka ya. Ini bandarnya belum mau buka. Volumenya habis di sini, kosong. Tidak ada volume. Sekarang harganya sudah mendekati 67. Mungkin ya, ini menurut saya ya, kalau seandainya bandarnya memang mau ngebuka dari pipa, ini akan dibuka mendekati harga 60. Nah, mendekati harga 60 harusnya dari ARB-nya ini akan dibuka. Nah, terus ada sedikit pantulan untuk di kisaran harga 70 sekian ya. Jadi cari momentum aja di situ. Tapi kalau seandainya yang bandarnya sadis luar biasa ya kita wassalam lah di sini. Karena ini memang sudah mendekati, tapi harapan saya sih, ini gambaran saya, ini mendekati 60 akan dibuka untuk ARB-nya. Oke, kita akan melanjutkan. Baru 6 saham, masih ada 10 saham lagi. Kita akan merekomendasikan Cuan, ASLC, dan Pada. Oh, ini adalah saham saya semua nih ya. Cuan, ASLC, Pada ini oke. Cuan, ALSC, yang ke ASLC, bener nggak sih? ASLC tadi apa ya? ASLC, salah saya. ASLC, lalu terakhir adalah Pada. Oke, kita akan melihat pertama dari Cuan. Nih ya, yang bikin menarik dari Cuan ini adalah sama seperti ya. Pertama adalah ada 2 garis moving average yang berwarna kuning dan juga putih. Putih merah. Oh, mendekat sekali ya. Ini 3 moving average yang kawan-kawan lihat, ini ada di harga 869, 870, 877. Ini dekat. Menandakan bahwa harga dari averaging rata-rata atau harga dari Cuan ini menandakan sedang sideways. Dan juga sangat, oh bukan ya, ini harga terakhir nih 870 ya. Jadi ini bisa saya katakan bahwa harga dari saham tersebut dikategorikan sideways. Lalu ini cukup menarik karena mendekati dari garis-garis moving average-nya. Itu ya buat kawan-kawan semua. Dan juga ini untuk saat ini masih oke sih menurut saya sih. Ini walaupun di sini masih dikategorikan belum ada akumulasi, tapi dikatakan bahwa ini adalah low risk. Kalau kata saya ya low risk, low risiko, karena harga rata-rata untuk mendekati dari ini ada di kisaran harga 870. Nah, ini sedang berada di low-nya ya untuk dari averaging, atau kalau kita melihat dari kawan-kawan yang suka mencari saham-saham mendekati garis moving average 870. Ini menarik. Saya kemarin merekomendasikan ya Pada di 870 ya. Sempat naik Cuan ya, sempat naik tapi belum nyampe 2% ya, tapi turun kembali. Nah, kawan-kawan bisa menjadikan area untuk stop loss itu untuk dekat. Kalau saya ngeliat kemarin dari chart 5 menit itu ada di harga 550. Nah, ini harapan saya sih besok atau lusa ya ini. Kalau ini besok adalah candle hijau, nah kawan-kawan bisa mengatakan bahwa adalah candle pembalikan arah, yaitu adalah bullish doji star. Seandainya besok bisa dikatakan di sini adalah candle hijau di closingnya ya.
Jadi candle bullish doji star itu kan adalah ketika ada candle merah, lalu besoknya ada doji, ini candle merah, doji, lalu besoknya ada candle hijau. Kalau seandainya ini besok memang betul sekali bisa doji, bisa candle hijau dan juga bisa naik di atas harga tertinggi kemarin, cuan akan kembali menuju uptrend. Nah, itu ya buat kawan-kawan semua. Jadi area supportnya ada di harga 850 dekat. Nah, itu aja buat kawan-kawan semua. Semoga harapan saya untuk di hari Senin besok cuan hijau dan juga membentuk candle bullish doji star. Oke, selanjutnya kita akan merekomendasikan ASLC. Nih, ASLC. Nah, yang pertama yang bikin menarik saya adalah ASLC masih berpeluang untuk naik. Kenapa? Lihat tuh, akumulasinya bagus. Kemarin masih ya dikatakan doji ya, di sini doji. Tapi dia masih dikategorikan, ini kan ada 3 garis moving average kuning, merah, putih. Ini masih dikategorikan masih uptrend. Saham ini masih kuat. Closing di 110. Kalau seandainya dia jebol di harga 105 buang. Tapi memang menurut saya sih masih oke ya. Harapannya juga hampir sama seperti cuan tadi ya. Ini bisa berpotensi untuk bullish doji star. Semoga aja besok hijau ya. Karena ini masih dalam kategorikan saham yang masih uptrend dan juga pola dari ASLC menarik. Kenapa pola dari ASLC? Lihat, setiap hari ASLC ini ada kemungkinan naik. Naik. Walaupun nih 3 candle terakhir ini tapi masih dikategorikan sempat naik ya. Nih, dari harga closing kemarin naik. Nih, masih dikategorikan dia naik ya. Jadi harapan saya sih ASLC masih ada potensi naik. Melihat juga dari akumulasinya juga masih dalam kategori bagus. Kalau kita melihat asing juga nih ya, ini ada candle terakhir, ini asing juga masih masuk di situ ya. Jadi menurut saya ASLC masih ada potensi naik. Dengan support dekat itu ada di 108. Support dekat ada di harga 108. Support lanjutan ada di 105. Kalau 105 jebol, saya harapkan kawan-kawan bisa kurangi muatan dulu. Tapi menurut saya sih ASLC masih berpeluang naik. Ini saya merekomendasikan untuk pantau ASLC ya untuk besok hari Senin. Oke, setelah ASLC kita akan merekomendasikan cuan ASLC pada laju SKRN. Tadi pada belum ya, pada. Sorry pada. Oke, pada ini adalah video rekomendasi saya kemarin ya, pada ya. Tapi kemarin belum naik cukup oke ya, masih ini. Tapi dia masih berada di atas garis moving average saya di warna merah dan kuning. Closingnya di 118. Nah, garis moving average saya ada di harga 114-an. 114-an. Dan juga ini masih dikategorikan ya akan menuju uptrend. Kalau kita melihat di kemarin ya, walaupun tidak terlalu ramai, yang saya perhatikan adalah net 5 day-nya masih tergolong besar, itu sebesar 477 jutaan. Ini masih menarik menurut saya ya, buat kawan-kawan perhatikan. Nih ya, saya masih merekomendasikan pada, kalau kita akan melihat dari chart 5 menitannya pada 5. Apakah kemarin ada buangan besar? Kita akan melihat membongkar dari chart 5 menitannya. Nih, kemarin kan saya merekomendasikan pada dikarenakan ada buy masuk gede di situ. Nah, ketika mendekati ini juga dia ada candle hijau juga di sini. Tapi di closing ini ada candle juga masuk di sini. Ini ya di sini. Jadi saya mengatakan, dan kita kawan-kawan bisa perhatikan pada ini kemarin closingnya di bid atau di over. Kalau menurut saya sih, kalau nggak salah kemarin itu ada di bid ya, kalau nggak salah 118. Jadi dikategorikan masih ada antrian beli yang belum termakan. Nah, jadi menurut saya sih walaupun dia turun 118 masih ada peluang untuk naik. Dengan stop loss kuatnya ada di harga 114. Stop loss kuatnya ada di 114 ya. Oke, setelah pada juga saya masih merekomendasikan untuk pantau di hari Senin ya, untuk pada.
Oke, setelah pada kita merekomendasikan, oh masih ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Itu adalah laju SKRN dan Tron. Laju SKRN dan Tron. Oke, kita akan melihat. Laju masih dikategorikan downtrend ya di sini ya. Karena dia support dekat di sini sudah ditembus di harga 254, sekarang turun. Untuk saat ini saya tidak merekomendasikan laju karena dia ada potensi untuk menguji di kisaran sini. Di kisaran 190-an. Walaupun volumenya kecil, ini menandakan ya tidak menarik untuk saat ini. Bagi yang sudah masih punya harga atas ini ya, di sini bisa kurangi muatan dulu, atau ya nanti ketika dia sudah mulai kembali ada pantulan di sini dan juga dia kembali sideways ya, ada potensi atau ada pola pembalikan arah ya, kawan-kawan bisa masuk di situ. Untuk saat ini laju tidak saya rekomendasikan. SKRN. Oke, SKRN masih menarik. SKRN kayak kalau nggak salah saya merekomendasikan juga ya SKRN ya. SKRN masih menarik. Nih, ini membentuk hammer dan juga kuat, candle kuat ya di sini ya. Ini masih ada potensi bagus hammer, akumulasinya juga masih bagus. Kemarin saya merekomendasikan ya SKRN ya. SKRN saya merekomendasikan ketika di merah. Saya merekomendasikan SKRN ini ada di harga 520. Benarkah saya merekomendasikan SKRN? Nih, kita akan melihat. Ini MPXL, XL tuh, cuan, sage, SKRN. Saya merekomendasikan SKRN. 15, 5, 15, 5, 20. Saya merekomendasikan ya. Dan closing ada di harga 545 ya. Dan ini membentuk hammer, ini berpotensi untuk menguji resist untuk SKRN di harga 560 sampai 570. Nah, tinggal kawal aja ya dengan ini. Nah, kenapa sih saya kemarin merekomendasikan SKRN? Oh, salah. Karena saya akan melihat dari SKRN 5 menitan ya untuk SKRN. Nih, kita melihat kenapa saya merekomendasikan SKRN. Ya, ketika saya merekomendasikan SKRN ini ya, di sini ya. Nih. Di sini ya, karena ada volume hijau buy di chart 5 menitan. Jadi ketika dia turun ya di sini ya, dia turun di sini, saya merekomendasikan SKRN ketika mendekati di sini nih 520. Makanya saya merekomendasikan 5, 15, 520 untuk SKRN, dan alhamdulillah closing dia naik ya 545. Berpotensi masih lanjut sih untuk SKRN. Oke, SKRN sudah. Tron. Nah, Tron ini kalau kita katakan ini membentuk 3 white shoulder untuk candle terakhir. Ini ada pola pembalikan arah, bukan ya, pola kelanjutan. Nah, besok adalah peluang untuk Tron untuk naik di atas garis kuning di harga 246. Kalau dia closing di atas 246 menarik ya. Nah, kalau kita melihat dari sini, nah, ini kan dia speed power turbo, bagus, berarti ada spike ya di situ ya. Akumulasinya juga bagus di sini. Dan dia membentuk 3 white shoulder. Kita akan melihat dari chart 5 menitannya dari Tron. Oke. Ya, di sini masih ada spike ya di sini ya, volume bagus gini. Nah, ini berpeluang untuk naik dengan harga closingan ada di harga 242. Nah, saya menyarankan bisa untuk pantauan untuk besok di hari Senin dengan stop loss untuk Tron itu ada di harga 236. Saya mengambilnya sebenarnya di sini aja sih. Nah, pantauan di sini. Terendah di sini. Di kisaran harga 236. Jebol di bawah 230 bahaya, tapi memang menurut saya sih masih oke. Karena Pak, kawan-kawan harus disiplin di saham ini karena saham ini masih dikategorikan downtrend ya. Nah, ini masih dikategorikan downtrend. Karena dia polanya masih di sini. Masih dikategorikan downtrend, jadi kawan-kawan harus disiplin. Bagian yang suka low risk
ya cari yang lain ya, yang cari uptrend seperti ACS itu masih menarik. Setelah SKRN, laju dan tren, apalagi ya? Kita akan membahas dari Tower, FUTR dan MDKA. TOWR, FUTR, dan MDKA. Oke, Tower sebenarnya saya sudah pantau sini Tower, cuman saya kemarin tidak fokus di Tower. Tower ini apakah ini membentuk pola kalau melihat dari sekilas ya, apakah ini membentuk pola dari yang namanya cup and handle? Ini ada potensi cup and handle. Ya, karena kalau ini ada gambaran cup dan ini adalah handle-nya. Dengan resist ada di harga 1055. Ini sebenarnya cuma 20 poin ya, 20 poin. Kalau menurut saya sih ada potensi untuk bagus. Kenapa? Karena ada peningkatan volume dari transaksi kemarin. Ditambah akumulasinya oke. Oke, ini berpotensi untuk cup and handle, dan juga kalau kita akan melihat dari TOWR chart 5 menitannya ya, untuk mencari support. Tuh, kalau lihat dari sini ini bagus banget ini. Menarik sekali untuk Tower karena ini adalah dominan candle hijau. Dan juga ini candle hijau gede di sini, ini adalah candle beli juga sih kalau saya katakan. Jadi kawan-kawan yang mau masuk di TOWR ini bisa masuk di harga 1035 sampai dengan 1030 sampai dengan 1035. Stop loss kuatnya ada di harga 1000. Kenapa 1000? Karena ini adalah harga psikologis. Jebol di harga 1000 nggak menarik. Itu aja ya buat kawan-kawan semua ya. Jebol di bawah 1000 nggak menarik. Tapi ini Tower berpeluang untuk membentuk cup and handle. FUTR kemarin saya sempat katakan kepada kawan-kawan, FUTR ini masih berpeluang downtrend memang. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Ini adalah candle buangan dan juga ada volume buangan. Nah, prinsip dari candle ini adalah candle merah ditambah candle merah besar ditambah dengan volume besar, itu tandanya sell. Berarti hati-hati. Menurut saya sih hati-hati untuk FUTR. Masih belum menarik karena ini ada potensi untuk turun. FUTR. Selanjutnya adalah MDKA. Oke, MDKA kemarin setelah mengalami kenaikan yang cukup mengejutkan sampai dengan 4%, kemarin turun kembali. Malah mendekati harga 3000. Apakah MDKA akan mendekati harga 2500? Ini peluangnya untuk 2500 masih gede ya, untuk menuju turun kembali ke 2500. Nah, sebenarnya sih asing masuk terus ya di sini ya. Asing masuk terus di sini. Jadi kalau saya katakan, saya kan sudah pernah mengatakan bahwa ketika saham ini sedang downtrend, ini kan downtrend tuh. Tunggu ketika harganya sudah mendekati atau sudah sideways di sini. Nah, ketika sideways itu tinggal kita pantau dia akan sideways untuk terus naik atau dia jebol untuk turun kembali. Tapi menurut saya saat ini saya masih WNS untuk MDKA karena harganya masih dalam kategori downtrend. Tapi menurut saya ini kan sudah mendekati harga 3000. Besok itu akan ada pantulan. Nah, kemungkinan akan di kisaran di sini. Nah, nanti kan kita lihat pantauannya untuk support untuk MDK untuk ambil posisi. Ini saham bagus ya sebenarnya. Jadi tapi memang mau saham blue chip, mau saham bagus, tapi kalau sahamnya sedang downtrend ya tetap akan turun. Oke, lanjutannya kita akan melihat dari MDKA, FUTR. Oh, sudah ya. Terakhir ya kalau nggak salah ya, kita akan merekomendasikan Elite, mereview Elite. Elite ini sedang ada pantulan. Kemarin saya merekomendasikan Elite ya ketika harga di bawah sini. Dan kemarin naik. Sekarang saat ini sedang berada di resist di 260. Apakah akan lanjut? Berpeluang untuk lanjut. Nah, ini volumenya walaupun tidak terlalu besar tapi masih menarik ya. Dan kalau kita bisa perhatikan juga,
akumulasinya gede. Untuk saham gorengan ya menurut saya sih besar ya di sini. Ramai menandakan di situ, ramai. Untuk melihat kira-kira lanjutannya seperti apa, kita akan meramalkan melihat dari chart 5 menitannya. Nah, chart 5 menitannya sebenarnya sih ya agak-agak 50-50. Kenapa? Ini agak 50-50 karena di sini ada candle besar merah. Tapi di sini ada peluang hijau. Nah, jadi saya ramalkan MDK Elite itu besok berpeluang masih akan naik, tetapi saya merekomendasikan ketika Elite sudah ini ada gap ya di sini ya. Ada gap di sini. Apakah akan nutup gap? Itu adalah besok kita lihat. Kalau seandainya ada volume besar masih bagus, ya bisa di hold sih. Karena ada gap di harga 300-an. Tapi ini berpeluang kalau kata saya ini ada untuk naik kisaran 2%-an. Menurut saya besok akan masih ada potensi untuk naik kisaran tersebut ya. Tinggal dikawal di chart 5 menit apakah ada buangan atau enggak. Kalau ada yang buangan kita ikut buangan. Tapi kalau seandainya tidak ada buangan, dia akan terus lanjut untuk menutup gap di kisaran harga 300. Nah itu aja ya 16 review dan juga rekomendasi dari beberapa saham. Nah buat kawan-kawan, yuk bergabung sama kita di keluarga Oke Saham. Linknya bisa dilihat di deskripsi ya untuk sobat Oke Saham, dan juga bisa tanya-tanya dengan admin. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.